Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa kembali bersama Ibu di pembelajaran kali ini. Sekarang kita memasuki tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita, mari kita bersama-sama mengucapkan bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Adapun tujuan pembelajaran yang harus Ananda kuasai setelah pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan mengamati gambar peta, siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia secara tepat. 2. Dengan membuat informasi, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis wilayah Indonesia secara benar. 3. Dengan eksplorasi, siswa dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila secara benar. 4. Dengan membaca, siswa menemukan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila, yaitu gotong royong secara benar. 5. Dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan secara tepat. Itulah tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Sekarang, mari kita lihat di halaman 88 dan 89. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Selain kenampakan alam juga terdapat kenampakan buatan, seperti bendungan, tata kota, pembangunan-pembangunan, jembatan, dan lain-lain. Marilah kita pelajari lebih lanjut tentang kenampakan alam dan buatan di Indonesia. Apakah kenampakan alam itu? Kenampakan alam adalah segala sesuatu di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam atau sudah tersedia di alam itu sendiri dan bukan merupakan akibat aktivitas manusia. Contohnya gunung, pegunungan, bukit, sungai, danau, pantai, dan laut. Sedangkan kenampakan buatan adalah daerah yang sengaja dibuat di lingkungan baru untuk kepentingan tertentu. Kepentingan tertentu tersebut antara lain untuk kemakmuran, melindungi satwa dan tumbuhan, pembangunan sarana dan prasarana bagi umum, untuk PLTA, dan untuk tujuan wisata atau rekreasi. Contohnya adalah bendungan, waduk, pelabuhan, pemukiman penduduk, bandara, kebun binatang, dan lain-lain. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Mari kita kenali negeri kita lebih dekat lagi. Berikut adalah persebaran kenampakan alam dan keragaman flora dan fauna di Indonesia. Kita jalan-jalan di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa terdapat gunung dan pegunungan yang sangat banyak. Ada Gunung Semeru,
Gunung Slamet, Gunung Bromo, Gunung Pangrango, Gunung Salak, Gunung Merapi, dan sebagainya. Terdapat juga hutan hujan, padang rumput kering di Situbondo, Jawa Timur. Untuk persebaran floranya, ada salak condet, kepel, cempaka putih, gandaria, dan sedap malam. Sedangkan untuk faunanya, ada banteng, ada macan tutul Jawa, dan ayam bekisar. Sekarang kita jalan-jalan ke Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ada Gunung Leser, Gunung Dempo, Gunung Kerinci, Gunung Seblat, dan Bukit Barisan. Sedangkan untuk sungainya ada Sungai Musi, Sungai Asahan, Sungai Batanghari, dan Indragiri. Juga terdapat hutan hujan dan hutan gambut. Untuk floranya tersebar bungong jempa, kenanga, dan sirih. Sedangkan untuk faunanya ada gajah, orangutan, dan harimau. Kita lanjut jalan-jalannya ke Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan ada Gunung Raya, Gunung Kinabalu, Pegunungan Suaner, dan ada Sungai Kapuas, Kayahan, dan Sungai Barito. Juga terdapat hutan hujan. Flora yang tersebar adalah anggrek hitam dan fauna, pesut, orang utan, owa, dan bekantan. Mari kita pergi ke Pulau Sulawesi. Di Sulawesi ada gunung dan pegunungan, yaitu Gunung Lompo Bakang, Gunung Malino, dan Gunung Lokon. Sedangkan sungainya ada Sungai Cenrana, Malili, dan Poso. Juga terdapat hutan hujan, padang rumput, dan hutan bakau. Adapun flora yang tersebar di Pulau Sulawesi adalah kayu eboni dan kayu damar. Sedangkan faunanya ada maleo, kuskus, dan anoa. Sekarang kita berlayar ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Di sana ada Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Gunung Kelimutu, Luwu, Agung, Batur, Munu, dan Gunung Molo. Ada Selat Alas, Sumba, Ombai, dan Bali. Di sana juga terdapat padang rumput kering. Adapun flora yang tersebar di pulau tersebut ada ajang kelicung dan cendana. Sedangkan faunanya ada komodo dan jalak Bali. Terakhir, kita berjalan-jalan ke Pulau Papua. Di sana ada Gunung Gamkunora, Gunung Ibu, ada Puncak Jaya, dan Pegunungan Jayawijaya. Sedangkan hutannya ada hutan hujan, hutan bakau, sedangkan curah hujannya lebih sedikit. Adapun flora yang tersebar adalah bunga anggrek larat dan buah merah. Faunanya ada burung cendrawasih dan nuri Raja Ambon. Indonesia memiliki persebaran flora dan fauna yang sangat luar biasa. Adapun persebaran flora di Indonesia dibagi ke dalam dua karakteristik, yaitu yang pertama karakteristik Indo-Malayan yang meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yakni Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan karakteristiknya yaitu tumbuhan atau flora dengan jenis meranti-merantian yang sangat banyak. 2. Terdapat berbagai jenis rotan. 3. Tidak terdapat hutan kayu putih. 4. Jenis tumbuhan mandoa sedikit jumlahnya. 5. Jenis anggrek sedikit jumlahnya.
keenam, terdapat berbagai jenis nangka. Dan terakhir, tidak banyak tumbuhan sagu. Untuk yang kedua adalah tipe Indonesia-Australia yang meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yang meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Sedangkan karakteristik floranya adalah yang pertama, jenis meranti-merantian hanya sedikit. Tidak terdapat jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggreknya banyak, tidak terdapat jenis nangka, banyak tumbuhan sagu. Itulah tipe-tipe persebaran flora di Indonesia beserta karakteristiknya. Sedangkan fauna di Indonesia, menurut coraknya, dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Garis Weber adalah garis yang digambar oleh Weber untuk memisahkan habitat fauna tipe Australia dengan fauna tipe peralihan. Sedangkan garis Wallace adalah garis yang digambar oleh Wallace untuk memisahkan habitat fauna tipe peralihan dengan fauna tipe Asia. Yang pertama adalah fauna tipe Asiatis yang tersebar di Indonesia bagian barat. Fauna Asiatis ini memiliki kesamaan dengan fauna yang hidup di benua Asia. Hewan tipe Asia antara lain harimau, gajah, kera, orangutan, dan sebagainya. Hewan tipe ini banyak terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Yang kedua, fauna tipe peralihan yang tersebar di Indonesia bagian tengah. Fauna peralihan tidak memiliki kesamaan dengan fauna di Asia ataupun fauna di Australia. Fauna tipe peralihan ini umumnya berada di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Nusa Tenggara. Jenis hewan tipe ini antara lain komodo, anoa, babi rusa, burung malio, dan burung kakatua. Dan yang terakhir adalah fauna tipe Australis yang tersebar di Indonesia bagian timur. Fauna Australis memiliki kesamaan dengan fauna yang ada di benua Australia. Jenis hewan tipe ini banyak hidup di wilayah Indonesia bagian timur, Maluku bagian timur, dan Irian. Jenis hewan tipe Australis antara lain burung cendrawasih, nuri raja, kanguru, kuskus, musang berkantung, tikus bergantung, dan kasuari. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan waktu tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar
27 derajat Celcius di daerah tropis. Tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis biasanya adalah lama siang dan malamnya hampir sama, yaitu 12 jam. Berikut keadaan iklim di Indonesia secara umum. Yang pertama, iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Yang kedua, iklim panas. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Yang ketiga, iklim musim atau angin musim. Iklim musim terjadi karena adanya angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Angin musim yang berganti arah setiap 6 bulan sekali inilah yang menyebabkan musim di Indonesia berganti setiap 6 bulan sekali, yaitu musim kemarau yang berlangsung pada bulan Juni hingga Oktober dan musim hujan pada bulan November hingga Maret. Perubahan musim ini disebabkan oleh massa udara di Asia dan Samudra Pasifik. Tapi, pola angin lokal juga dapat mengubah pola angin umum. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi negara yang sangat kaya akan tumbuhan hijaunya dan sangat luas hutannya. Karena Indonesia berada di iklim tropis dan berada di jalur khatulistiwa. Nah, sebagai bangsa Indonesia yang baik, maka kita harus bisa menjaga hutan dan semua kekayaan alam Indonesia dengan bijaksana. Karena menjaga segala sesuatu yang ada di alam ini, terutama di Indonesia, merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai sila dalam Pancasila. Berikut adalah sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sila yang pertama adalah berisi tentang hubungan masyarakat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang sila kedua memiliki makna bahwa hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Yang ketiga, memiliki nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Yang keempat, mendorong tercapainya persatuan Indonesia dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan yang kelima, setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial di dalam masyarakat. Berikut adalah gambar-gambar sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan gambar-gambar yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Silakan Ananda pilih dan dipilah manakah perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan perbuatan yang manakah yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Demikianlah anak-anakku, pembelajaran yang dapat kita laksanakan pada hari ini. Kita telah belajar tentang bentang alam Indonesia, tentang
kenampakan alam dan buatan, keadaan iklim di Indonesia, persebaran flora dan fauna di Indonesia, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Baiklah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.